Seorang anak muda punya semangat luar biasa dalam dirinya, semangat berjuang pantang menyerah, bahkan semangat merdeka juga ada dalam jiwa anak muda. Semangat berpolitik juga sangat dibutuhkan. Semua semangat itu sudah dibukukan dalam catatan sejarah bangsa ini oleh anak muda Indonesia dalam memperjuangkan bangsa dan negara. Anak muda harus siap dalam segala bidang, tidak boleh cengeng seperti bocah main game. Semenjak saya putus sekolah, tepatnya pada kelas 2 SMA karena banyak kekurangan, ditambah lagi tingkat nakal yang berada seperti anak nakal pada umumnya, saya melihat negara saya kok sepertinya tidak membutuhkan orang dengan latar belakang pendidikan tinggi. Apalagi ketika saya sudah mulai tahu sedikit tentang politik. Saya melihat banyak kepala pemerintahan, mulai dari gubernur sampai bupati di tempat saya tinggal hanya bermodal ijazah SMA. Jadi semangat saya untuk tidak memikirkan sekolah semakin bertambah. Meski pada akhirnya saya sadar bahwa sekolah atau pendidikan formal itu sangat penting untuk menambah nilai dalam kehidupan. Nilai dalam kehidupan bukan untuk mencari uang. Kalau urusan cari kerja di Indonesia, berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami, rasanya ngeri-ngeri sedap dan harus punya 3 syarat. Apa syaratnya? Syarat yang pertama adalah berdoa. Yang kedua, berusaha. Berusaha yang saya maksud di sini, kita harus lobby-lobby, atau bahasa kurang sopan saya adalah menjilat. Dan syarat yang ketiga adalah orang dalam. Ketika kita sudah memiliki orang dalam, maka peluang untuk mendapatkan pekerjaan di Indonesia itu lebih gampang. Nah, mengenai syarat yang ketiga ini, saya rasa teman-teman sudah mulai paham. Oke teman-teman, kembali kita kepada topik. Seharusnya saya harus punya cita-cita dulunya agar bisa kuliah sampai ke Cina, bukan ke Amerika. Tidak tingginya jenjang pendidikan formal membuat saya semakin menyesal ketika Presiden Indonesia melantik anak-anak muda yang seumuran dengan saya menjadi staf khusus Presiden. Artinya, mindset saya kurang tepat, bukan salah. Saya ulangi sekali lagi, mindset saya kurang tepat, bukan salah. Karena kurang tepat dan salah itu beda. Gak percaya? Coba cek di lapangan. Perahu besar yang bernama Indonesia di bawah nahkoda Jokowi membutuhkan anak muda berpendidikan tinggi yang memiliki ide dan gagasan membangun negeri. Bukan hanya sekedar kalimat penambah rangsangan energi, tetapi Presiden Jokowi sudah mengimplementasi dengan merekrut putra-putri untuk memajukan negeri, walau salah satunya sudah mengundurkan diri. Anak muda yang mengundurkan diri itu Belva namanya, staf khusus Presiden Jokowi. Lulusan universitas ternama di Amerika. Salah satu pendiri platform yang bernama Ruang Guru dengan tujuan mempermudah anak-anak Indonesia mendapatkan kemudahan dalam belajar. Bukan hanya itu, karena platformnya itu, si anak muda ini mampu memberikan ruang kerja bagi para guru. Belva lebih memilih mengundurkan diri atau bahasa keren yang sedang ngetren saat ini adalah pulang kampung. Karena dianggap oleh para elit sudah memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi. Alasannya mundur karena tidak ingin berpolemik soal ruang guru yang terlibat dalam program Kartu Prakerja. Namun, Belva Devara berkeyakinan tidak ada masalah dengan keterlibatan ruang guru yang dia pimpin dalam program Kartu Prakerja. Menurutnya, kebijakannya itu sudah sesuai dengan aturan. Pihak istana khususnya Presiden melalui sekretaris kabinet sangat menyayangkan keputusan anak muda yang berbakat ini. Pramono Agung juga menyatakan bahwa polemik kartu prakerja tidak ada kaitannya dengan Belva. Terus sama siapa juga Pak? Kemudian Pak Pramono juga menegaskan bahwa tidak ada konflik kepentingan di dalamnya. Iya Pak, tapi bagaimanapun juga, Belva sudah memberikan contoh dan semangat yang baik untuk anak muda seperti saya yang hidup dan besar di negara Indonesia. Untuk merubah sebuah bangsa, tidak semudah membalik telapak tangan. Saya ingin mengutip sebaris kalimat, jika ingin memperbaiki dunia, maka harus kita awali dari keluarga, bukan harus menjadi presiden. Terakhir, pesan saya, si Wong Deso ini untuk Bro Belva Devara, memperbaiki negara sebesar Indonesia berat. Berat bro,
Biar mereka saja, kita cukup membantu dari bawah saja semampu kita. Karena pada hakikatnya, seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa semua bisa terjadi di Indonesia, semua bisa dipolitisi di Indonesia.